Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, video viral ya Prabowo disenggol ya, kursi Prabowo disenggol. Dan ini nampaknya banyak delegasi yang kemudian keluar saat Prabowo berpidato di KTT D8 ya di Mesir. Artinya apa? Ya, saya kira bahwa Presiden Prabowo ini begitu kan ya, nampaknya berpidato bagaimana kemajuan bangsa dan negara ya, dan bekerja sama di situ begitu kan ya, antar negara. Tapi ada sejumlah delegasi dia keluar begitu kan ya, keluar lalu kemudian kursi dari Prabowo itu kesenggol. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana dengan Mayor Teddy di situ? Seharusnya kan kalau di Indonesia kan garang banget begitu kan. Tapi ini kita amati begitu kan. Wah, ini dalam beberapa video yang kemudian beredar begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa ketenangan dari seorang Prabowo ketika disenggol kursinya begitu kan ya, tempat duduknya di situ begitu kan. Nampaknya disenggol dari Erdogan mungkin atau bagaimana begitu kan. Tapi Pak Prabowo ini tetap tenang, tetap santai di situ begitu kan. Menunjukkan jati diri sebagai seorang presiden yang dihormati. Dan inilah yang kita tahu bahwa sosok Prabowo ini begitu kan ya, tetap tenang, santai di situ begitu kan. Coba kalau orang lain mungkin ya si Mayor Teddy juga ya santai, tenang begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Pak Prabowo menghiraukan senggolan itu. Nah, mungkin akan bertanya nantinya begitu. Siapa yang menyenggol itu? Nampaknya Erdogan sih. Ini disengaja atau tidak begitu kan? Ini presiden kita loh begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau presiden kita disenggol seperti itu ya dengan sengaja begitu kan. Ya, kita harus takbir. Kita harus lawan itu. Artinya apa? Artinya harus memberikan kritikan. Ya, di era menyampaikan dari beberapa delegasi yang kemudian tenang, santai, menghormati presiden-presiden yang lain, seharusnya tidak boleh keluar kecuali mau kencing. Ya kan, kecuali mau kencing ya silakan mau keluar. Tapi keluarnya Erdogan ini ke apa begitu kan? Ya ini kan masih tanda tanya begitu kan ya. Nampaknya dalam hal ini begitu kan ya, saya kira orang-orang akan kelihatan begitu kan ya, yang keluar di situ begitu nampaknya ya itulah begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya, ketika ada yang keluar, yang awalnya keluar begitu kan, lalu kemudian Erdogan juga keluar seolah-olah ada kesengajaan menyenggol itu begitu kan, atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas orang-orang tidak hanya Erdogan, mungkin sebagian yang kemudian keluar begitu kan ya, ada beberapa ini, ada 5 begitu kan ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan Erdogan yang keluar. Ada apa di balik ini semua? Kan itu pertanyaannya. Makanya ya presiden kita disenggol seperti itu nampaknya apakah ini sengaja atau tidak, tapi ketenangan dari Prabowo. Yang apresiasi luar biasa di situ adalah ketenangan Prabowo. Prabowo tetap santai, tetap melanjutkan begitu, tidak menghiraukan itu begitu kan ya. Ya inilah pidato Presiden Prabowo pada sesi khusus di KTT di 8 Kairo ya, pada 19 Desember ini. Ini menunjukkan bahwa ya media-media internasional banyak yang memuji sosok seorang Prabowo ini begitu kan ya. Dianggap bisa bekerja sama dengan satset, bisa bekerja sama tidak hanya Cina, bahkan Amerika pun begitu kan. Kalau Jokowi kan sudah Cina begitu. Kalau Prabowo ini ya diapresiasi sangat luar biasa. Tapi dengan kelakuan yang aneh oleh Erdogan begitu kan, menyenggol kursi kursi Prabowo begitu, justru Erdogan dikritik habis-habisan di situ begitu, dikritik habis-habisan. Ya nampaknya saya berpikir ya presiden kita harus bela siapapun begitu kan ya. Ini kan Prabowo ini ya orang-orang yang disegani di situ begitu ya. Nampaknya kita tahu bahwa di di KTT di 8 di Kairo itu kan menunjukkan bahwa bagaimana jati diri bangsa kita dan negara kita begitu kan ya, mau diajak bekerja sama atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami video-video yang beredar hari ini
banyak pujian kepada seorang Prabowo, ketenangan seorang Prabowo, ya, dan bahkan nyenggol-nyenggol seperti itu, apakah karena sengaja atau bagaimana begitu kan. Ini video sejumlah delegasi keluar saat Prabowo berpidato di KTT di 8. Presiden tak hiraukan, ya, Presiden Prabowo tidak menghiraukan itu. Presiden Subianto turut memberikan sejumlah pandangan pada sesi khusus konferensi tingkat tinggi KTT ke-11, ya, Developing Aid di 8 atau Development Aid, ya, di Istana Kepresiden New Administrative, ya, kapital Kairo, Mesir. Namun saat Presiden Prabowo akan memulai pidatonya, ada sejumlah delegasi negara lain yang keluar dari forum. Bahkan ada tampak dalam video salah satu, ya, delegasi sempat menyenggol kursi Prabowo saat sedang berpidato. Meski demikian Presiden Prabowo tenang dan melanjutkan pidatonya. Inilah yang kita tahu bahwa, ya, Presiden Prabowo ini begitu kan ketika berpidato, ya, biasanya kalau di Indonesia kan berapi-api begitu kan, ya, tapi di delegasi-delegasi itu santai, rileks begitu kan. Karena mungkin sudah tahu bahwa KTT di 8 ini mungkin ke-11 ini mungkin hal-hal yang biasa begitu bagi seorang Prabowo. Tapi sangat-sangat tidak mengelokkan begitu kan. Seolah-olah menjatuhkan marwah dari presiden kita seorang Prabowo. Maka Erdogan ini harus dikritik habis-habisan begitu kan, ya. Artinya apa? Artinya yang kita tahu bahwa selama ini begitu kan, ya, yang selama ini persoalan-persoalan hal-hal seperti itu begitu kan sebenarnya kan tidak boleh keluar begitu. Ini kan delegasi khusus begitu kan, ya, delegasi khusus. Makanya nampaknya marwah-marwah presiden kita begitu kan, ya, nampaknya mau dikucilkan. ini harus kritik begitu kan. Media-media internasional harus mengkritik siapa yang menyenggol dan siapa yang keluar. Seharusnya panitianya begitu tidak ada aturan tidak boleh keluar kan, seharusnya kan seperti itu begitu. Bahkan persatuan diperlakukan ketika negara-negara mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung Wow, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan, ya, hal-hal kayak begituan begitu kan, ya. Karena ini menyangkut bagaimana soal-soal soal-soal bangsa dan negara begitu kan. Ya, makanya Pak Prabowo ini santai-santai, tenang begitu kan. Karena negara-negara kita, Indonesia tidak pernah konflik dengan siapapun begitu. Jadi saya kira hal yang biasa begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, ya, orang-orang akan melihat, wah, sosok Prabowo ternyata santai, rileks begitu kan. walaupun disenggol kursinya. Ya, media-media itu harus mengkritik begitu kan siapa yang menyenggol presiden kita. Oke, begitu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.